Shalom Jemaat GKI Klase Solo yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam renungan Bina Iman pada hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, Engkau terus menyertai kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu agar dapat memahami firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, akhir-akhir ini kita disuguhi berita tentang pemecatan Dr. Terawan. Dan ini ternyata menarik perhatian publik. Karena pertanyaannya adalah kenapa dokter yang begitu banyak membantu orang justru direkomendasikan untuk dipecat. Dan kita melihat bahwa respon masyarakat pro dan kontra pasti terjadi. Dan ada masyarakat yang mengatakan dia itu sebenarnya baik. Banyak berjasa, bahkan puluhan ribu orang telah diselamatkan. Kenapa sampai dipecat? Yang menarik juga adalah bagaimana pendapat Dr. Terawan tentang hal ini. Dia justru mengatakan bahwa dia masih sangat bangga menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia yang merekomendasikan dirinya untuk dipecat. Dan karena itu dia mengatakan supaya semua orang menahan diri. Karena saat ini kita sedang menghadapi kasus pandemi yang belum selesai, jadi tidak usah membuat keributan yang menimbulkan situasi publik yang tidak enak. Jadi dia tetap menghendaki supaya situasi kondusif. Tentu hal ini mengingatkan betapa dia memiliki jiwa besar untuk tetap melayani dalam situasi seperti ini. Dari profesinya dia mendapat ancaman pemecatan, tapi dia tetap menghargai Ikatan Dokter Indonesia yang menaungi profesi dia. Nah, saya masih ingat juga akan hal yang telah dia lakukan untuk menolong banyak orang. Nah, pada Yohanes 11 ayat 45 sampai 52 kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus yang begitu banyak menolong orang. Ternyata juga ada yang tidak suka. Saya tidak ingin membanding-bandingkan, tetapi kasus Dr. Terawan ini terjadi di publik dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pun juga terjadi pada masanya. Nah, kita akan belajar dari sikap Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, maka inilah yang terjadi. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Amin. Saudara, apa yang telah terjadi terhadap Tuhan Yesus ini mengingatkan bahwa segala kebaikan yang dilakukan itu tidak selalu direspon positif atau direspon dengan baik oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan Lazarus dari mati dan bangkit kembali, hidup kembali, dan banyak orang yang menjadi percaya, maka ada orang yang merasa dirugikan. Karena dari sisi
kekuasaan, materi, dan sebagainya, mereka akan tersingkir. Mereka lebih memperhatikan kedudukan dan jabatan dibanding dengan rasa kemanusiaan, rasa kasih kepada sesama. Inilah yang terjadi terhadap imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang mereka kemudian memanggil mahkamah agama dan mereka berkumpul dan mengatakan supaya orang itu telah membuat banyak mukjizat, dan kalau tidak melakukan upaya-upaya preventif, artinya mencegahnya, maka semua orang akan percaya kepada dia, yaitu kepada Yesus. Dan terlebih dari itu, orang-orang Romawi akan datang dan merampas tempat suci serta bangsa kita. Jadi orientasi orang-orang ini lebih kepada materi, kedudukan, dan jabatan. Tapi Tuhan Yesus jelas bahwa dia tetap menjalankan kasih, melakukan karya keselamatan bagi seluruh bangsa melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara, dalam kehidupan ini pun para pengikut Kristus, orang-orang yang percaya juga banyak mengalami persoalan pada saat mereka berbuat baik. Tidak semuanya disambut baik. Ada yang negatif, ada yang mendukung dan sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, maka kita harus tetap mengasihi orang-orang di sekeliling kita, apapun risikonya. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus sendiri tetap melayani dengan kasih sampai tugasnya selesai dan dia menang terhadap kuasa maut. Dan kita pun yang telah percaya kepada Yesus, biarlah kita juga mengabarkan kasih, berbuat baik kepada orang di sekeliling kita. Walaupun mungkin ada orang yang benci dan tidak suka dengan apa yang kita lakukan, tetapi kabarkanlah kasih. Karena Tuhan terus menolong dan membimbing kita. Sikap Dr. Terawan cukup baik untuk tidak membuat publik semakin bergolak supaya semuanya menjadi tenang dan bisa mengendalikan diri. Maka dalam kehidupan kita pun juga seperti itu. Harusnya dalam situasi apapun kita menjaga ketenangan dan terus percaya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami betapa Tuhan Yesus yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian justru mendapat respon negatif. Ada ancaman pembunuhan bagi dia, tetapi telah dinubuatkan oleh Imam Kayafas bahwa dia akan mati untuk menebus banyak orang. Satu orang mati untuk kebaikan semua bangsa, bahkan bisa menyatukan orang yang tercerai-berai. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan Yesus dalam hidup kami, dan kami bersyukur memiliki Yesus sebagai juru selamat kami. Ajar kami agar hidup kami terus berpadanan dengan firman-Mu, melakukan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan berbuat baik dengan ketulusan hati. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.